dalam banyak kesempatan saya baru pertama kali ini ditanya soal masa kecil. Pada saat saya kelas 3 SD, saya itu udah nggak ada ibu. Waktu Pada itu lanjutin ini ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kupas Podcast, hari ini saya kedatangan tamu, salah satu bakal calon gubernur Lampung. Namanya Pak Umar Ahmad. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dalam program Ngopi. Ngobrol seputar pilkada. Kita nanti akan mengulik tentang masa kecil beliau dan juga terkait dengan visi misi atau program kerja yang akan dibawa oleh Pak Umar Ahmad dalam kontestasi Pilgub Lampung 2024. Selamat datang di studio Kupas Podcast, Pak Umar. siap. Nah, terima kasih sudah datang di sini, Pak Umar. Kita ingin sedikit mengulik tentang masa kecilnya Pak Umar. Bisa diceritakan, Pak Umar? Makasih Bang Donald, sahabat podcast Kupas Podcast. Sebenarnya saya agak sedih karena dalam banyak kesempatan saya baru pertama kali ini ditanya soal masa kecil. Kenapa? Karena masa kecil saya itu nggak sama dengan banyak masa kecil anak-anak yang kebanyakan Pada umumnya. karena di usia 9 tahun pada saat saya kelas 3 SD, saya itu udah nggak ada ibu. Jadi makanya saya tadi tuh waktu mau ditanya soal masa kecil itu agak Jadi teringat masa lalu. jadi teringat itu ya itu yang paling saya ingat. Jadi pada saat ada saya lagi subuh waktu itu atau itu saya dibangunin karena ibu saya udah nggak ada lagi. Waktu Pada itu lanjutin ini ya. jadi karena ibu. Nah tapi waktu itu masih kelas 3 SD. kelas 3 9 tahun saya itu sudah nggak sama seperti orang lain. Jadi saya besar tumbuh bareng dengan kakek, nenek, bapak dan bibi itu loh, tinggal di satu rumah. Waktu itu ibu usia berapa, Pak Umar? Ibu saya usia tahun 89 itu usia 36 tahun. Masih 36 tahun, Iya. masih muda ya, Pak Umar. Masih muda karena melahirkan adik saya yang tapi ikut juga meninggal juga bersama dengan pelahiran itu gitu loh. Pas lagi bersalin. Nah cuman ya karena saya juga tinggal di kampung di daerah itu ya, saya sekolah SD berjarak 1 kilometer dari rumah karena tempat ibu saya ngajar itu jalan kaki 1 kilometer itu, pulang pergi jadi pagi sekolah, pulang itu kemudian belajar ngaji. Kebetulan di belakang rumah yang di pinggir sungai itu ada masjid yang menurut cerita-cerita orang lokal di tempat itulah syahadat pertama kali diajarkan di kampung itu. Jadi kebetulan saya belajar ngaji di situ dan hari ini masjid itu sudah dibangun semasa saya waktu jadi Bupati Lampung Barat, sudah dibangun sedemikian rupa, ada yang dikenal kita populerkan dengan masjid tepi sungai. Dan ya alhamdulillah saya itu pada waktu itu ya serius tekun belajar di tempat itulah. Kemudian Persisnya di daerah mana ini, Pak Umar? Lampung Barat. Karta waktu itu masih Kabupaten Lampung Utara. Di tahun segitu itu masih Kabupatennya Lampung Utara. Masih nyatu semua, Tulang Bawang Barat, Lampung Barat. Lampung Bawang kanan itu masih Lampung Utara, yang waktu itu 59% wilayah Lampung Utara itu adalah jadi Provinsi Lampung itu 59% wilayah itu ada di Lampung Utara. Oke. Mulai dari ujung pesisir Begunat
sampai dengan Teladas sampai dengan Mesuji itu ya 59% total luas wilayahnya. Jadi Pak Umar lahir di Desa Karta. Karta, Kecamatan Tulang Bawamudi. Jadi Oke. Kecamatan Tulang Bawamudi itu didirikan tahun 1971, kala itu gubernurnya Pak Zainal Abidin Pagarala. Oke, iya iya. Terus saya SMP juga di Karta itu, SMA-nya pindah ke Daimurni tahun 98, waktu itu sudah Kabupaten Tulang Bawang. Waktu saya tamat SMA, kabupaten itu sudah Tulang Bawang. Pada saat Tulang Bawang berusia 1 tahun. Oh. Nah, kuliah di di Bandar Lampung. Pak Umar berapa bersaudara? Saya itu punya kakak 1 perempuan, terus adik laki-laki yang bersama dengan saya itu ada 3, ada laki-laki. Jadi kami yang 1 ibu itu 5, kemudian bapak itu menikah lagi setelah ibu saya meninggal 12 tahun, menikah lagi, terus sekarang punya tambah 2 laki lagi. Jadi Ayu saya itu punya adik laki-laki itu 6. Iya iya iya. Jadi Pak Umar ditinggal masih waktu itu kelas 3 SD. Kelas 3 SD, umur 9 tahun. Oke. Kemudian sempat nggak mempengaruhi psikologisnya sehingga kurang semangat atau apa yang dirasakan ketika itu? Malah itu yang menjadi prinsip dasar dalam kehidupan. Jadi nemen, nedes, dan nerimo. Nemen itu pekerja keras, nedes itu tidak kenal menyerah, nerimo itu ikhlas. Jadi dan perjalanan itulah yang banyak ketika kita mendapatkan kesempatan mendapatkan amanah menjadi Bupati Tulang Bawang Barat. Perjalanan panjang itulah yang pengalaman hidup sekaligus pengalaman mengamati orang lain itu yang keluar sebagai filmnya. Jadi karena proses perekaman yang saya lakukan sejak kecil itu, kebetulan saya itu waktu saya kecil, saya itu banyak berkawan dengan orang-orang yang berumur puluhan tahun di atas saya. Bergaul dengan orang lebih dewasa. Lebih dewasa, bahkan kakek-kakek. Jadi saya banyak merekam, mendengar apa yang menjadi, baik mulai dari mitologi, kemudian bersifat dongeng, kemudian atau semangat-semangat yang mereka kobarkan di kala itu. Pada saat saya SMA, kawan saya itu banyak anak SD dan SMP, sehingga rumah saya itu nggak pernah sepi. Jadi waktu saya kecil, dari kecil itu senang kumpul-kumpul, senang kumpul-kumpul, senang ngobrol-ngobrol. Jadi saya nggak pernah merasakan juga. Dibayangin sekarang aja saya itu sedih. Kalau dulu kayaknya nggak juga sih, jalan semangat, terus kemudian ya karena juga keluarga besar banyak yang support, ya bisa melewati lah gitu loh. Kalau boleh tahu, Bapak dulu orang tua pekerjaannya apa, Pak Umar? Bapak saya itu guru sekolah dasar, kemudian terakhir karena dia seorang PNS yang mungkin salah satu itu menolak monoloyalitas, karena zaman Orde Baru ini kan semua orang harus ikut ya monoloyalitas lah ya kan di zaman itu. Terus kemudian dia memilih menjadi ketua komisaris kecamatan PDI pada saat bapaknya Pak Bahtiar Basri jadi ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI kala itu. Jadi ketua DPC-nya bapaknya Pak Bahtiar, Bapak Haji Ahmad Basri. Kemudian bapak saya itu jadi ketua kecamatannya. Dan walaupun jarak umurnya mereka itu 30-an tahun, karena bapak saya sekarang 75, bapaknya Pak Bahtiar itu mungkin kalau masih hidup sekarang itu udah 109 tahun. Jadi ya mungkin berjarak 30-an tahun, tapi karena ya sama lah, ini ada orang dewasa, ada anak muda yang nempel ke sini gitu loh. Nah terus kakek saya itu juga di PNI, jadi memang ya secara politik sudah ada bibit ya. Ya saya tuh banyak merekam dan Iya. dalam dua sejarah kehidupan mereka ini saya nggak pernah melihat mereka mendapatkan kesempatan untuk berbuat
untuk negeri ini, untuk daerah ini. Jadi mereka ya hanya ini di partainya. Tapi yang saya lihat dari mereka itu adalah bagaimana mereka konsisten pada jalannya, pada prinsip bahwa ketika mereka meyakini inilah jalan yang mereka pilih, sampai akhir mereka tetap seperti itu. Nah, Kira-kira itu. bicara dulu di tahun 80-an Pak Umar, saya ingat dulu kalau dulu di tahun 80-an itu orangnya sangat disiplin gitu. Kalau orang tua, ayahnya Pak Umar, apa yang paling diingat ajaran dari ini Bapak? Bapak saya itu termasuk orang yang mungkin sangat terbuka. Dia itu nggak ada pendidikan khusus apa namanya. Tapi menurut saya dia itu orang yang nggak pernah open juga sama orang lain. Dia jalan dengan caranya, walaupun mungkin banyak hal juga yang kata orang nggak pas juga yang dia lakuin, tapi dia tetap jalan dengan pilihan jalannya. Dan saya itu nggak punya rekam dimarahin. Saya tuh malas banyak dimarah sama kakek. Kan orang itu beda kan, kalau biasanya orang itu dimanja sama kakek. Iya, biasanya pasti cucu ini Dimanja. datuknya. Kalau saya enggak, karena saya ingat dulu saya udah SMA aja. Saya tuh kalau jam 9 malam nggak pulang ke rumah, kakek saya itu pasti keliling kampung nyari Oh. nongkrong di mana ini. Kalau Bapak malah dibiarin gitu. Kalau bapak saya malah biarin. Iya. Malah datuknya yang cemas gitu ya. Dia kakek saya itu malah dia yang marah kalau saya nggak pulang ya. Kadang-kadang kan kita udah bujang, Iya. diingetin gitu kan kadang-kadang malu juga kan ini. Iya. Apa namanya, kita udah kawan-kawan kita itu udah lumayan besar-besar, terus kita seolah-olah jam segitu aja kita udah disuruh pulang. Nah, berarti di Tulang Bawang Barat itu sampai SMA ya? Sampai tamat SMA. Sampai tamat SMA. Setelah itu baru ke Bandar Lampung, Bandar kuliah Lampung. di UNILA. Universitas Lampung. Oke, jurusan. Fakultas Pertanian, jurusan Sosial Ekonomi. Oke. Pertanian Sosial. Nah, ini kalau nggak salah ya tolong dikoreksi Pak Umar. Kalau nggak salah Pak Umar begitu jadi mahasiswa di UNILA aktif di organisasi kemahasiswaan, masuk aktivis gitu ya kan. Apa yang memotivasi ketika itu Pak Umar kemudian ikut organisasi-organisasi kemahasiswaan? Saya itu kan ya mungkin dibilang gini, kalau banyak orang itu kan merencanakan dengan detail hidupnya, Oke. hari per hari apa yang harus dilakukan. Nah, saya itu termasuk orang yang nggak pernah merancang diri sebenarnya. Jadi hanya kecemplung terus kecemplung gitu loh. Jadi karena tergait sama ini akhirnya, tapi saya itu kalau sudah tergait saya serius. Kalau sudah tergait selalu serius gitu. Tapi tidak direncanakan. Enggak merencanakan. Jadi ada satu ketika sahabat saya, sekarang dia anggota DPRD di Provinsi Lampung, kakak tingkat lah. Saya ingat lagi nongkrong di perempatan, saya pakai celana pendek di saat semester 99 saya masuk 98, semester 2 kan genap ganjil di semester ganjil tahun 99. Oh, semester ganjil ya. Itu kan 1, 2 semester genap tahun 99. Terus saya lagi nongkrong, terus tiba-tiba kakak tingkat ini, saya nggak usah sebut lah karena dia partai yang lain, takut nanti ini ada masalah ya kan. Mar, apa yang kamu tunggu di sini? Di sini ini kan sedang ada pelatihan ini nih, pelatihan. Maksudnya ditunggu di sini di mana maksudnya? Jadi jadi himpunan mahasiswa Islam itu sedang melaksanakan latihan kader. Oke, HMI LK1 ya. yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum. Waktu itu pelaksanaannya di Bapelkes. Apa yang kamu tunggu di perempatan ini? Kesana, kamu ikut pelatihan. Oh, saya nggak kenal kan. Udah ikut aja sana. Akhirnya saya pulang, ngambil ransel, saya berangkatlah ke ke pelatihan itu. Ya sejak itulah saya banyak mengenal organisasi.
kemudian saya tergabung juga di Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan di Humanika Lampung. Dan saya memulainya dari disuruh-suruh senior itu ngantar surat. Kadang-kadang disuruh sama senior itu, Mar, tolong antar surat ini ke ke kantor gubernur. Saya tuh langsung berpikir seolah-olah saya itu bakal bersahabat dengan gubernur, walaupun sebenarnya kita ngantar surat itu mungkin ketemu staf yang ditugaskan untuk menerima surat. Tapi bayangan kita ketemu orang besar ini gitu. Saya tuh merasa menjadi penting gitu loh. Padahal cuma sebatas ngantar surat. Dan terus menerus dilakukan sehingga sejak tahun 2001 saya sudah aktif di partai juga. Jadi walaupun mahasiswa, saya itu sudah aktif di panitia pemenangan pemilu daerah di PDI Perjuangan Provinsi. Memang semenjak mahasiswa udah tertarik politik. Saya sudah partai, kemudian setelah lulus saya masuk di Dewan Pimpinan Cabang. Kemudian waktu itu banyak mengikuti organisasi kemahasiswaan. Terganggu nggak kuliahnya? Kemarin selesai berapa semester Pak Umar? Atau sempat ini? Saya tuh mestinya lulus di 2003, tapi karena saya ikut nyalek di 2004, saya agak terganggu waktu itu. Jadi saya selesaikan di 2004. Belum selesai udah nyalek? Udah nyalek. Tapi saya udah hampir skripsi. Iya. Dan langsung terpilih waktu itu? Saya itu mendapatkan suara terbanyak, tapi karena sistem masih nomor urut, ya nomor sepatu kita waktu itu. Iya, belum proporsional terbuka ya, masih tertutup ketika itu. Ketika itu dari semua partai politik saya itu memperoleh suara tertinggi. Wah, luar biasa. Di dapil saya itu. Di waktu itu dapil mana, Pak Umar? Dulu disebut dapil 4 Tulang Bawang, Kecamatan Tulang Bawang Mudik, Tumi Jajar dan Tulang Bawang Tengah. Luar biasa, masih mahasiswa nyalek kemudian dapat suara terbanyak ya kan? Suara terbanyak. Hanya ketika itu sistemnya masih proporsional tertutup berdasarkan nomor urut. Nomor urut. Nah kita nomor urutnya sepatu, nomor gede-gede. Kemudian hubungan Pak Umar dengan teman-temannya dulu, gimana? Teman-teman yang di kampus, ya kan? Kemudian termasuk teman-teman yang di kampung, apakah masih terus melakukan komunikasi? Teman saya SD itu ada yang jadi jaksa tapi udah meninggal satu. Terus satu jadi polisi aktif. Ada juga yang tukang cari ikan di kampungnya. Asal saya didengar dia di kampung, dia pasti datang. Atau saya kalau pas lewat manggil kan, "Man, di mana?" Langsung mampir gitu kan. Teman-teman SD, teman-teman SMP juga ya ada grup alumni SMP ya, kita masih aktif, masih say hey, terus saling menyemangati. Grup SMA juga masih kan. Dan banyak teman-teman karena mereka banyak PNS, banyak ini petani, macam-macam profesi lah. Masih terus komunikasi. Terus komunikasi karena ada grupnya kan. Iya. Tapi kalau teman SD, karena SD saya itu ya kawan sekelas itu kayaknya nggak nyampe 20 orang. SD dan satu jadi jaksa, satu yang udah meninggal itu satu polisi, yang lainnya ada yang PNS, sisanya yang banyak tani. Iya. Gitu. Tapi silaturahmi komunikasi nggak pernah putus. Iya. Jadi sejak saya jadi dewan, wakil bupati, ya, kadang-kadang mereka senang juga kan, wah ada kawan. Panggilannya masih sama seperti dulu. Sama malah nyebut nama, ya semua mau aja namanya kawan kan. Iya. Kemudian waktu kuliah ini Pak Umar, kalau nggak salah dulu ya kan, jadi aktivis, sering turun ke jalan, demo-demo. Ini gimana ceritanya Pak Umar? Kan Humanika itu punya 3 lah yang sering dilakukan oleh Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan ini. Diskusi. Oke. 2, jadi diskusi sama aksi. Yeah. Ya, jadi kita memang sering jadi melihat persoalan-persoalan kebijakan, terutama banyak kebijakan, dan kita banyak kebijakan publik. Kebijakan publik. Bukan kebijakan kampus. Bukan, kita langsung kebijakan publik.
ya ada yang bentuknya kritik, Oke. ada yang bentuknya ya kita bersamaan membantu gitu loh. Kayak tahun 99 gitu dulu pernah ada yang uji untuk pemilihan langsung itu kami dulu. Pemilihan langsung pertama kali tahun 99 sebelum dilaksanakan pemilihan langsung 2005 itu. Iya. Nah, kami sudah menguji ada pemilihan kan. Nah 2004 gitu kan pemilihan presiden udah langsung. Nah uji kami itu kami buka TPS untuk melihat partisipasi publik bagaimana terhadap pemilihan langsung itu pernah kami uji di tahun 99 dan itu kami naruh beberapa tempat pemungutan suara itu di Terminal Raja Basa, di mall apa CP ya sekarang itu ya, Iya. yang Artomoro dulu, Iya. terus ada Lotus Iya. itu kan, ada mungkin 10-15 TPS yang kami uji di Lampung. Ini inisiasi teman-teman ini aja satu. Inisiasi teman-teman karena sudah mulai digulirkan isu pemilihan secara langsung. Nah kami ingin menguji bagaimana ininya kan. Dan ketiga itu responnya ya ini juga ya. Lumayan, jadi apa namanya yang ikut mau terlibat gitu loh. Nah, waktu dulu sering seumpama ketika ada kebijakan publik yang dirasa kurang pas, kemudian turun ke jalan, pernah nggak ada dapat teror, intimidasi? Nggak ada sih, karena kita juga kan nggak pernah menyinggung soal personal. Oke. Gitu, itu kan hanya soal banyak kebijakan yang apa namanya, ya dulu sih agak ini waktu kami pasang spanduk di Bandar Lampung itu selamat datang di kota judi. Karena memang ya praktek-praktek perjudian di kota Bandar Lampung dulu lumayan agak ini kan. Ada bola tangkas, Ya macam-macam gitu lah. Saya juga nggak tahu karena saya ikut, karena itu ikut Iya, menjadi iya. bagian aja juga. Iya, iya. Nah, kemudian setelah itu langsung memang total terjun ke politik gitu. Total terjun di politik, dan waktu demo-demo itu ya saya sempat juga sih 2 hari di sel di Jakarta gitu waktu itu. Gara-gara Ya demo gitu, saya merobos ring 1 Hotel Mulia dulu itu. Jadi Oke. bawa spanduk, terus masuk di ring 1 Hotel Mulia. Pada saat itu sedang Bu Mega jadi presiden lah 2001 itu. Jadi Pak Gus Dur jatuh, terus Bu Mega tahun berapa itu? 2001 2001 di Hotel Mulia. Hotel Mulia Jakarta. Apa pelajaran apa yang didapat dari situ? Nah, karena saya itu bawa spanduk, saya nggak tahu kalau Hotel Mulia itu masuk ring 1 pengamanan sidang istimewa MPR itu. Iya, 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 iya. Saya nggak usah sebut tema demonya, tapi ya Iya, iya. di situ saya ditangkap karena diduga mungkin dianggap ingin mengacaukan situasi pada saat itu, tapi ya setelah diteliti ya kita nggak ada apa-apa karena hanya menyuarakan suara-suara yang ideal aja kan. Nah, terus semenjak tahun berapa berarti Pak Umar terjun total ke dunia politik? Itu 2000 itu saya udah di panitia pemenangan pemilu daerah. Tahun 2000. Udah waktu itu Padahal status waktu itu masih mahasiswa. masih mahasiswa. Oke. Ada ya Mas Samsul Hadi, mereka Bang Sajan, ya senior lah. Apa yang membuat Pak Umar tertarik masuk ke dunia politik? Nah itu yang Padahal kan, sorry nih, biasa nggak banyak anak-anak muda yang apa namanya, apalagi masih usia seperti itu, ya mungkin sekitar usia 20 tahun lah ya. karena saya tuh sejak SD kelas 6 ya, ingat pemilu tahun 92 itu saya kelas 6 SD. Kakek saya itu kan dia pengurus PDI, terus selalu ngasih ada stiker, tapi bukan stiker ya, dulu itu kan kertas, gambar kepala banteng itu, Oke. yang segi 5, terus dikasih dia lem aci itu, disuruh tempel. Saya ingat satu kampung itu kan lumayan besar lah Jakarta itu kan, tapi nggak lebih dari 20 kertas yang dikasih ke saya itu, tolong pasang di rumah ini, rumah ini, rumah ini, karena mungkin
orang dulu menolak untuk dipasang gambar itu. Iya. Jadi hanya orang-orang yang berani kala itu yang disuruh kakek saya itu masang, dan saya masangin ke rumah, dan sampai sekarang saya masih ingat rumah-rumah mana yang boleh dipasang gambar itu. Iya, iya, iya. Dan perjalanan itu ya selalu melekat lah kira-kira gitu. Dulu masuk ke dunia politik cita-citanya pengen jadi anggota DPR kah, pengen jadi kepala daerah kah? Apa awalnya? Nggak ada, saya kan hanya ngalir gitu aja. Saya lihat ya banyak kawannya, banyak ininya, karena partai politik ini kan ya bukan jabatan karir kan. Karena saya sadar diri, saya itu juga bukan tipe orang yang senang meniti yang begitu kan. Tapi ya hidup saya itu banyak lompatan, banyak kejutan, banyak turunan juga kadang-kadang. Jadi lebih suka juga yang begitu-begitu, banyak tantangan gitu juga kan. Dan di politik ini ya semua kemungkinan itu bisa terjadi, sehingga ya kita lebih senang aja. Dan dari jalan ini kita juga bisa melihat, bisa melakukan sesuatu kan. Iya, iya, iya. Karena nggak ada satupun keputusan negara ini yang nggak diambil melalui putusan-putusan itu kan. Nah, Pak Umar kalau baca CV-nya itu awalnya kan jadi ketua DPRD Tulungagung Barat ya. Tahun berapa? Tahun 2009 saya terpilih menjadi anggota DPRD, kala itu masih tulang bawang. Masih tulang bawang 2009. 2009. Nah, pimpinan sementaranya saya dulu. Oke. Terus tahun 2010, sebenarnya 2009 itu sudah pemekaran tulang bawang Barat, tapi DPRD belum terisi, baru PJ. Oke. PJ Bupati yang masuk. Terus 2010 kelembagaan DPRD Tulang Bawang Barat itu terbentuk. Oke. Karena lembaganya terbentuk, hasil pemilihan 2009 yang di Tulang Bawang Secara otomatis kembali ke situ. kembali ke dapil Iya. itu, ditambah orang-orang yang ada di bawah. Iya. Jadi 30 anggota DPRD. 30 ya. Nah, kebetulan PDI menang Oke. di wilayah itu, jadi kita jadi ketua DPRD. Jalan 1,5 tahun belum sampai saya nyalon wakil bupati. 1,5 tahun. Enggak nyampe 1,5 tahun lah, itu karena 2011 kami udah terpilih jadi wakil bupati. Oke. Pak Bupatinya Pak Bahtiar. Oke. Jalan lagi 2 tahun. Itu pilkada pertama ya, Tulungagung Barat. Pilkada pertama. Tulang Bawang Ceritanya 2011. waktu itu Pak Umar waktu itu kan ketua DPRD di situ. Diajak Pak Bahtiar atau seperti apa? Saya ketua DPRD, terus Pak Bahtiar bilang, mari kita nyalon. Oke. Dan saya nggak pernah jawab iya sama Pak Bahtiar ini. Kalau memang dengan hadirnya saya bisa buat Pak Bahtiar jadi bupati, oke. Tapi kalau hadirnya saya itu membuat Pak Bahtiar nggak terpilih, nggak usah dihitung saya. Ya hanya menjawab itu, tapi saya tetap membaca situasi dan peluang, dan selalu saya ya mengobarkan hal-hal yang untuk menyemangati banyak orang bahwa kemajuan satu daerah itu tidak hanya tergantung pada seseorang, tapi kerja-kerja kolektif, kerja-kerja bersama semua warga yang memiliki keinginan baik bersama. Dan tugas pemimpin itu hanya menggerakkan itu. Jadi hal-hal yang baik ini yang tugasnya pemimpin. Kadang-kadang banyak kebaikan di tempat ini nggak pernah terlihat. Jadi orang hanya melihat dari soal menang kalah, menang ini, tapi bagaimana menggerakkan masyarakat untuk sama-sama berkontribusi membangun daerah itu ya jarang orang yang bisa menggerakkan itu. Oke. Jadi sempat 1,5 tahun, setelah itu baru ikut pilkada. Ikut pilkada, Bersama Pak menang. Bahtiar. Terus jalan 2 tahun 7 bulan Pak Bahtiar diminta Pak Rido jadi wakilnya. Oke. Nah, nasib baik kan kita itu jadi bupati terangkat, jadi nggak dipilih, Melanjutkan. melanjutkan sisa masa jabatan yang tinggal 2 tahun 4 bulan. Iya, iya. Setelah 2000 itu kan masa jabatan 2011-2016
saya melanjutkan sisa masa jabatan 2014 ke 2016. Terus pilkada lagi 2017, saya nyalon bupati. Kebetulan semua partai politik mendukung, jadi ngelawan kota kosong. Nah jadi saya itu sebenarnya nggak pernah terpilih, Bang, jadi bupati itu. Terangkat sama hasil musyawarah. Iya. jadi Jalannya selalu bagus. dia dikasih jalan aja. Oh ini kayaknya kalau dia dipilih-pilih nanti ribut nanti ini, udahlah kasih aja lah. Gitu.